Sekolah Dasar Negeri Magetan II adalah sebuah lembaga pendidikan dasar yang dulunya beralamat di Jalan Kartini nomor 2 Magetan. Cikal bakal keberadaan lembaga ini ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama Sekolah Rakyat Perempuan. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang menjadi 3 lembaga yang bernama SDN Magetan II, 3, dan 4. Lembaga ini sudah begitu melekat di hati masyarakat hingga akhirnya masyarakat memberikan apresiasi dengan sebuah sebutan yaitu SDN Magetan Komplek. Sejak 1 Januari 2017, SDN Magetan Komplek direlokasi ke Jalan Bupati Sutipyo nomor 52 Kelurahan Mangkujayan Magetan. Saat direlokasi ke alamat baru, ketiga lembaga ini sudah dipimpin oleh satu kepala sekolah yang dimulai pada tahun pelajaran 2011-2012. Dalam perjalanannya, ketiga lembaga ini mengalami perubahan tepatnya pada bulan November 2018, yaitu di-regrouping menjadi SDN Magetan II. Menghadapi perkembangan di berbagai lini kehidupan di abad 21 yang begitu cepat dan tantangan ke depan yang semakin kompleks, SDN Magetan II senantiasa mempersiapkan generasi yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual, serta keilmuan. Oleh karena itu, SDN Magetan II selalu berbenah baik fisik maupun mental. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden yang dirumuskan dalam penguatan pendidikan karakter dalam Perpres nomor 87 tahun 2017, yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian. Sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajat Dewantoro, Sekolah Dasar Negeri Magetan II mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter ke dalam inovasi Madularas. Melalui program ini, diharapkan siswa memiliki kepekaan sikap, perilaku, serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Madularas adalah akronim dari Magetan II Olah Rasa. Magetan II diambil dari nama lembaga yaitu SDN Magetan II, sedangkan Laras adalah akronim dari Olah Rasa. Melalui program pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menyelaraskan antara nilai moral, kepribadian, serta keilmuan. Keutamaan dari Olah Rasa adalah melalui olah hati. Dengan hati yang bersih, maka apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan pasti juga bersih. Fokus dari program olah hati yang tepat adalah dengan penambahan jam mata pelajaran agama, yaitu melalui kegiatan Jumat pagi, pembiasaan sikap dan perilaku, serta kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan Madularas, materinya telah kami susun dalam jadwal sebagai berikut. Tiga kegiatan Jumat pagi difokuskan di aula, antara lain sholat duha, ceramah agama atau tausiah, dan hafalan sholat pendek. Narasumber dari kegiatan ini, di samping dari tenaga guru juga melibatkan 7 ustadz dan ustadzah dari luar sekolah di bawah koordinator Ustadz Marsono. Sebelum pukul 6.45, anak-anak sudah mulai persiapan menuju aula diikuti semua warga sekolah. Kami mempersiapkan diri untuk kegiatan awal yaitu sholat duha. Tepat pukul 6.45, sholat duha dimulai. Kegiatan ini untuk penanaman iman dan takwa dengan tafakur rendah hati. Dalam prosesnya, anak-anak mengikuti kegiatan ini dengan sangat khusyuk. Setelah sholat selesai, kegiatan Jumat pagi dilanjutkan dengan doa agar mereka merasa pasrah, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki rasa syukur yang lebih dalam. Ustadz Marsono mulai berjalan menuju tempat yang paling berharga, yaitu tempat yang strategis di depan para siswa, tempat di mana beliau sering memberikan tausiahnya. Inilah kunci penting, kunci inti dari pengembangan olah rasa dan olah hati.
Ustadz Marsono secara menggelitik memulai tausiahnya dengan ucapan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," dengan mantap dan berwibawa. Serempak, seisi ruangan menjawab dengan tegas dan bersemangat. Anak-anak mulai terbius dan terbawa arus ke dalam materi ceramah para ustadz di depan. Semoga dengan bekal rutinitas ini hati anak-anak mulai terasa lemah, lembut, serta memiliki dasar-dasar bekal akhirat yang melekat di hatinya. Setelah kegiatan tausiah selesai, Ustadz Marsono kembali mengambil tempat menyatu dengan anak-anak. Kemudian, tampak Ustadz Oki mengambil tempat untuk memandu anak-anak di depan. Setelah salam, beliau mulai mengumandangkan beberapa ayat dari surat-surat pendek. Anak-anak dengan jeli dan teliti mendengarkan ucapan para ustadz. Ustadz Oki berhenti sejenak dan meminta salah satu anak untuk melanjutkan bunyi ayat lanjutan dari surat tersebut, dan begitu seterusnya. Begitulah Ustadz Oki dalam awal perannya. Beliaulah yang membimbing hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Secara berkala, anak-anak yang siap terlebih dahulu diberi kesempatan unjuk karya kemampuannya dalam hafalan surat yang diminta. Melalui kegiatan ini, diharapkan mereka dapat menambah kekayaan hafalan surat-surat dalam Al-Quran serta memiliki kecintaan terhadap Al-Quran sebagai bekal hidupnya. Strategi baca Al-Quran terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelompok Iqra 1 sampai Al-Quran. Masing-masing kelompok menempati ruang masing-masing. Melalui kegiatan ini, semoga mereka dapat meningkatkan kepekaannya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang benar. Di ruangan lain, terdengar lantunan bacaan ayat suci yang sangat merdu. Ustadzah Umi, Ustadzah Oki, serta guru-guru SDN Magetan 2 dengan telaten dan sabar membimbing siswa dalam qiraah dan murotal, sehingga anak-anak memiliki dasar-dasar yang kuat dalam memahami Al-Quran. Strategi kedua madu laras adalah dengan pembiasaan sikap dan perilaku sehari-hari, antara lain melalui berbagai kegiatan sebagai berikut. Anak-anak aktif dalam upacara bendera. Beberapa dari mereka diberi tanggung jawab menjadi petugas upacara. Diharapkan mereka memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, dan rasa cinta tanah air yang dalam. Berikutnya, dalam penanaman kepekaan peduli lingkungan dan sosial, serta tanggung jawab, saling menghargai, dan kerjasama, anak-anak dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan dalam kerja bakti. Dalam rangka kegiatan Polsanak atau Polisi Sahabat Anak, Polres Magetan membidik SDN Magetan 2 untuk menjadi target kegiatan mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak tidak lagi takut kepada polisi. Dalam kegiatan ini pula, ditanamkan kedisiplinan berlalu lintas kepada anak sejak dini. Untuk melatih kepekaan dan rasa hormat kepada orang tua, setiap hari anak-anak dibiasakan untuk mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan bapak, ibu guru, serta kepala sekolah ketika datang ke sekolah. Kebiasaan hidup bersih juga tidak luput dari perhatian sekolah. Salah satunya adalah dengan cuci tangan menggunakan sabun. Untuk mendukung kegiatan ini, sekolah menggandeng pihak mie sedap untuk melatih kebiasaan anak mencuci tangan sebelum makan dan aktivitas lainnya. Selain itu, masih banyak aktivitas lain dari sekolah yang sering dilakukan bekerja sama dengan komite sekolah serta orang tua siswa melalui paguyuban kelas. Hal ini dilakukan untuk mengasah kepekaan sosial dan lingkungan dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler berikut ini.
Berdasarkan kajian di depan, program ini juga dapat meningkatkan berbagai prestasi siswa, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Berikut adalah beberapa dokumen prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi SDN Magetan 2. Sebagai penutup, tak lupa kami mohon doa dan dukungan pemirsa semua melalui program Madu Laras. Mudah-mudahan kedepannya SDN Magetan 2 dapat mencapai layaknya madu yang selalu memberikan manfaat kepada masyarakat luas sepanjang masa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tayangan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.